Shalom. Jumpa dengan kami Bimo Seno. Saya waktu kecil hingga sudah berkeluarga, sudah mempunyai anak 2, saya penganut Islam. Sering itu pertemuan, sering pengajian di mana-mana. Tetapi saat itu hati kami tidak nyaman. Hati kami selalu penuh dengan rasa benci, dendam. Intinya hati itu nggak nyaman. Bahkan di keluarga kami dengan anak, istri, itu kasih sayang itu kurang. Jadi kalau ada apa-apa itu faktor emosi, kasih sayang itu nggak ada. Bahkan seringkali memukul, menendang, dan setiap hari kehidupan kami lakukan kejahatan, berkelahi, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya. Saya mau menyaksikan cinta kasih Tuhan yang telah diberikan pada kami sejak tahun 1993. Itu saya masuk ke Kristen. Saya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Tetapi hati kami sebelumnya saya menerima Yesus itu sudah mendapat ketukan dari Tuhan bahwa hati saya mulai dilembutkan. Seringkali saya mendengarkan pujian-pujian, padahal saat itu saya baru mau sahur untuk puasa. Tapi justru puji-pujian yang saya dengarkan di pagi hari. Jadi saya mendengarkan lagu pujian, hati saya kok rasanya nyaman, damai. Semakin lama saya merasakan kedamaian itu, puji Tuhan, saya bekerja ikut orang CNS. Nah di situ saya setiap hari Kamis sama hari Minggu itu mendapatkan tugas untuk mengantar anaknya sekolah minggu maupun pergi ke gereja. Jadi mulai dari situ hati saya itu mulai tertanam, mulai diketuk oleh Tuhan, dilembutkan oleh Tuhan. Dan pada tahun 1993 itu saya baru menyerahkan diri kami beserta keluarga, anak, istri, semua menerima Yesus sebagai Tuhan. Dan itu bukan saya menekankan untuk keluarga kami, untuk anak sama istri kami harus mengikuti kepercayaan kami, tidak. Tetapi justru anak dan istri kami menguatkan saya. Karena apa? Prinsipnya semenjak saya mengenal Kristus itu hati kami lembut, ada kasih sayang untuk anak, untuk istri, dan kehidupan sehari-hari yang dulunya diwarnai dengan pertengkaran itu semenjak saya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami sekeluarga, itu kalau ada hal-hal yang sekiranya kurang bagus atau yang menuju ke pertengkaran, itu dibumbuin dengan canda tawa. Jadi pertengkaran itu tidak jadi.
tidak terjadi. Karena apa? Karena Tuhan Yesus itu melembutkan kami. Jadi mulai saat itu saya, anak, istri, semuanya menerima Tuhan Yesus dan Juru Selamatnya. Ditambah lagi karena saya mendengarkan itu bahwa Tuhan Yesus itu sebagai jalan kebenaran yang hidup. Jadi kebenaran Tuhan itu nyata di situ, dan kedua kalinya tidak ada jalan lain untuk menuju ke Bapa selain melalui Tuhan Yesus. Jadi semenjak saya mendengarkan itu, mengetahui itu, iman saya di Kristen semakin kuat. Kami mohon pada saudara-saudaraku yang belum seiman, saudara-saudaraku yang belum percaya dengan Yesus, kami mohon, terima Tuhan sebagai Juru Selamat. Terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita masing-masing. Karena tidak ada jalan menuju Bapa selain dari Tuhan Yesus. Tidak ada jalan kita menuju surga kalau kita tidak mau menerima Yesus. Dari itu, mari kita pada bertobat, saudara-saudaraku yang belum mengenal Yesus, sebelum terlambat, sebelum kita dipanggil kembali oleh Sang Pencipta. Kami mohon, mari segera bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita khususnya dan keluarga. Jadi semenjak saya menerima Yesus, hati saya damai dan sejahtera. Sejak saya menerima Yesus, sukacita, bahkan saya mempunyai kesaksian yang sangat menyentuh hati saya. Pada bulan-bulan November 2020 kemarin, kuasa Tuhan dinyatakan untuk saya. Saat itu saya akan dioperasi batu ginjal yang menyumbat saluran ginjal saya, tetapi karena saya berserah pada Tuhan, karena saya selalu menyerahkan semuanya pada Tuhan, saya sudah di meja operasi, sudah dibius, tetapi mulut saya selalu memuji Tuhan, selalu meminta pertolongan pada Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan angkat penyakit saya sebelum besok dokter menyayat daging saya. Itu yang semakin menguatkan iman kami, semakin menguatkan iman keluarga kami, karena kuasa Tuhan nyata, kuasa Tuhan besar. Jadi jangan ragu-ragu menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan berputus asa kalau doa kita belum dijawab oleh Tuhan, karena Tuhan akan menjawab doa-doa kita tepat pada waktunya. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.